Halo Satrio 55, yaitu para putra kekudangane Rama dimanapun berada. Teguh rahayu slamet untukmu sekalian alam semesta ya. Dan kata-kata saya kali ini untuk panjenengan adalah tentang sejatinya Wahyu Mahkota Rama atau Wahyu Eka Buana. Ada satu alam di luar diri kita dan 4 alam di dalam diri kita. Satu alam di luar diri kita adalah alam wujud. Raga, alam raga atau tubuh kita ini. Dimensinya di jantung yang menjaga ruh suci atau hidup kita. Dalam kurung asmo. Sedangkan 4 alam di dalam diri kita adalah satu, yaitu alam nasut atau alam pikiran, dimensinya di otak, yang menjaga malaikat Jibril atau dewa air atau ratunya air, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara mutmainah kita, dalam kurung kunci. Kedua, yaitu alam jabarut atau alam batin, dimensinya di hati, yang menjaga malaikat Mikail atau dewa angin atau ratunya angin, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara aluamah kita, dalam kurung paweling. Yang ketiga, yaitu alam malakut atau alam sukma atau jiwa, dimensinya di kelamin, yang menjaga malaikat Israel atau dewa api atau ratunya api, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara amarah kita, dalam kurung mijil. Keempat, yaitu alam lahut atau alam ruh, dimensinya di sperma, yang menjaga malaikat Israfil atau dewa bumi atau ratunya bumi, yang tak bukan adalah saudara supiah kita, dalam kurung singkir. Itulah sejatinya Wahyu Mahkota Rama atau Wahyu Eka Buana, sebelum disempurnakan menjadi Wahyu Pancagaib yang memiliki sikap dan sifat tersebut Wahyu Pancalaku. Untuk yang sudah manekung atau gembleng alias yang sedang manunggal jati, sudah hafal apa belum? Dan selalu ingat apa tidak uraian lengkap namun singkat tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku? Ayo. Kunci adalah mutmainah, asal usulnya dari paweling adalah aluamah, asal usulnya dari, dan seterusnya. Sudah hafal dan tidak pernah lupa lagi kan? Kalau iya, gabungkan tentang 1 alam di luar diri dan 4 alam di dalam diri yang sudah saya sampaikan tadi, dengan uraian lengkap namun singkat tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, sesuai gaya dan versimu sendiri, sehingga sempurnalah gelar gulung sedulur papat kalima pancermu
di dalam manunggal jati. Pesan saya, setelah mengerti, memahami, dan mengetahui ini, berhati-hatilah dengan kesadaran wahyu panca gaibmu yang sudah manunggal jati dengan sempurna. Selanjutnya, kata-kata saya kali ini untuk saudara-saudariku sekalian di luar putra. Jikalau panjenengan sedang belajar tentang ilmu agama, apapun itu sebutannya, pelajari juga tentang ilmu kemanusiaan, agar supaya panjenengan tidak cuma pandai melakukan ritual salat atau sembahyang, namun juga bisa memanusiakan makhluk lainnya, terutama sesama manusia, dan bisa menghormati serta menghargai alam semesta. Saat ini saya sedang menjalankan tugas baru saya untuk yang pertama kalinya, tepatnya di Malang, daerah Jawa Timur bagian selatan. Lokasinya di tempat yang paling sakral di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tempat apa dan di mana itu, Pak Web? Gunung Kawi. Ayo, apa yang panjenengan pikirkan ketika mendengar kata Gunung Kawi? Ya, Gunung Kawi. Tempat yang selama ini viral, dikenal sebagai tempat untuk memuja pesugihan. Begitu kan? Mau tahu jelasnya? Ikuti saya dengan menyimak video ini secara baik hingga selesai, ya, supaya tidak gagal paham. Let's go. Saat ini saya sedang berada di pesarean Kanjeng Kiai Zakaria II atau Penembahan Jugo atau Eyang Jugo. Dan pesarean Raden Mas Iman Sujono atau Eyang Sujono. Di lereng Gunung Kawi, Dusun Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini adalah pelataran daerah luar yang terdapat di depan pintu gapura pesarean, di mana terdapat tempat parkir kendaraan bagi para peziarah. Di sini juga terdapat penjual bunga-bunga, kemenyan, dupa untuk para peziarah yang
memerlukannya atau membutuhkannya. Ini penjual bunga-bunganya. Tempatnya sungguh indah dan nyaman sekali. Siapa itu Kanjeng Kiai Zakaria II, Pak Web? Kanjeng Kiai Zakaria II juga disebut sebagai Kanjeng Panembahan Jugo, adalah putra dari Kanjeng Zakaria I, cucu dari Bendoro Pangeran Haryo Diponagoro, dan buyut dari Sampean Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono ke-1 yang memerintah Keraton Kartosuro pada tahun 1705 sampai dengan tahun 1719. Siapa itu Raden Mas Iman Sujono, Pak Web? Raden Mas Iman Sujono adalah putra dari Raden Ayu Tumenggung Otodipo, abdi dalem Bupati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, cucu dari Bendara Pangeran Haryo Blitar, buyut dari Ngarso Dalem Sampean ingkang sinuwun Kanjeng Gusti Sultan Hamengkubuwono ke-1 yang memerintah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755 sampai dengan tahun 1792 kalau enggak 92 atau lupa saya. Kenapa pesareannya ada di Gunung Kawi Blitar? Kenapa pesareannya ada di Gunung Kawi Malang, Pak Web? Kok tidak di Kartosuro atau Ngayogyakarta? Singkat ceritanya seperti ini. Kanjeng Panembahan Jugo dan Raden Mas Iman Sujono adalah satu perjuangan dengan Pangeran Diponagoro. Kanjeng Panembahan Jugo adalah penasehat Pangeran Diponagoro, sedangkan Raden Mas Iman Sujono adalah murid kinasih Kanjeng Panembahan Jugo. Setelah Pangeran Diponagoro tertangkap di era perang itu, perang Diponegoro, entah perang apa itu namanya, lupa saya, yang kemudian tertangkap dan diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1830-an kalau tidak salah itu. Kalau tidak salah itu, saya sudah tidak termelekati sejarah lagi sih. Jadi agak ngingat-ngingat.
kalau bercerita tentang sejarah. Kanjeng Panembahan Jugo melepas atribut kebangsawanannya, kemudian pergi meninggalkan Kedaton untuk mengembara ke Pulau Jawa bagian selatan, disertai Raden Mas Sujono. Dalam pengembaraannya yang tidak mudah nih ya, melalui berbagai banyak proses rintangan dan lain-lain sebagainya di Pulau Jawa bagian selatan, mulai dari Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan akhirnya sampai di Malang dan tinggal menetap di sebuah bukit yang pada akhirnya dijadikan tempat pesarean terakhirnya dan dikenal dengan sebutan Gunung Kawi. Itu singkat, itu cerita secara singkatnya loh ya. Tapi kayaknya di internet ada itu, di Google sejarahnya. Ini suasana malam harinya, karena siang tadi kan banyak tamu ya, banyak yang berziarah, banyak yang sowan. Jadi saya tidak bisa melakukan patrap dengan leluasa, sehingganya oleh juru kunci saya diberi waktu malam. Katanya malam saja, kalau mau sendiri dan sepi ya malam saja. Nanti kan sekitar jam 10 itu kan tutup, artinya untuk tamu untuk umum kan sudah tutup jam segitu. Nah, saya dipersilahkan untuk sowan ketika itu. Lah ini suasananya malam hari, sekitar jam 11:15 menit. Saya akan melakukan pasowanan agung di pesarean Eyang Panembahan Jugo dan Eyang Raden Mas Iman Sujono. Ini jalan menuju pesarean. Di sini saya dibantu oleh juru kunci. Ketika tengah malam, wah indah banget, damai banget, sepi luar biasa. Dan itu nampak di depan area pohon sakral Dewa Daru yang tumbuh di samping keramat Eyang Jugo dan Eyang Sujono. Konon pohon Dewa Daru ini awalnya adalah tongkat milik Eyang Jugo yang ditancapkan di sini sebagai tanda. Jadi ketika itu Eyang Jugo menancapkan tongkatnya di sini, lalu berkata kepada Raden Mas Iman Sujono, nanti di akhir hayat kuburkan saya di sini. Nah kemudian setelah tongkatnya itu ditancapkan di sini, tidak lama kemudian tongkat itu berubah menjadi tumbuhan pohon yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai pohon Dewa Daru. Nah di samping pohon Dewa Daru ini tempat pesarean Eyang Jugo dan Eyang Sujono. Ini diberi banyak sekali peringatan karena
ada banyak tamu peziarah yang tirakat di sini, tangannya itu jahil. Katanya daunnya atau buahnya atau rantingnya katanya bisa untuk ini, bisa untuk itu. Wah, makanya sekarang pohonnya itu dilindungi, dipagar besi dan diberi banyak peringatan serta dipasang CCTV di sini. Dengan begitu pohon ini menjadi aman, tidak terganggu, dan itu cungkup makan pesarean Eyang Jugo dan Eyang Sujono. Wow, auranya besar sekali, seakan-akan menyambut saya. Itu bagian dalamnya, bagian dalam cungkup pesarean Eyang Jugo. Masih ada beberapa orang di dalam yang sedang melakukan bersih-bersih. Ini auranya kuat sekali, seakan-akan menyambut kedatangan saya. Seakan-akan situasi dan kondisi area makam ini mengetahui kalau saya adalah seorang pelaku spiritual hakikat hidup. Ini itu yang mengantar saya. Mangke mlebet saking mriki. Ini pintu masuk, pintu utama masuk pesarean Eyang Jugo dan Eyang Sujono. Sudah mulai ditutup. Nah, ini ada beberapa orang sudah mulai pergi, meninggalkan area pesarean. Dan saya akan siap-siap masuk ke dalamnya untuk melakukan pasowanan agung. Dan ini adalah kedaton ritual spiritual Pertapan Gunung Kawi di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tempat di mana Eyang Jugo mendirikan padepokan atau pesanggrahan, gitu ya, tempat pertapaan. Terus apa benar Gunung Kawi itu tempat memuja pesugihan, Pak Web? Oh, jawabannya tidak. Kok begitu, Pak Web? Begini, ini sejarah versi Jawa. Kanjeng Kiai Jakaria II yang juga disebut sebagai Kanjeng Panembahan Jugo. Kisahnya, beliau adalah seorang ahli spiritual yang sangat sakti mandraguna. Artinya memiliki banyak ilmu yang bisa digunakan untuk apa saja. Sedangkan sejarah versi Tionghoa atau Cinanya, Kanjeng Kiai Jakaria II yang juga disebut sebagai Kanjeng Panembahan Jugo adalah Tao Lao She, yang artinya Maha Guru pertama. Ini terbukti dari peninggalannya di Keraton Gunung Kawi dengan adanya tempat-tempat ritual berspiritual dari 5 agama yang sudah ada pada masa itu. Ini merupakan bukti bahwa beliau adalah tokoh spiritual yang karismatik dan bijaksana, karena memiliki kemampuan menerima dan menyatukan semua keyakinan pada masa itu, seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Kejawen. Memang kesaktian dan mujizat atau karomah Kanjeng Kiai Jakaria II atau Kanjeng Panembahan Jugo
bisa melayani hingga puas siapapun yang datang bertamu karena punya masalah duniawi maupun berguru kepadanya. Namun tidak ada kesan kisah tentang pemujaan pesugihan yang hanya yang banyak diperbincangkan di luar sana. Ini sebagai bukti. Ini adalah 3 makam keramat yang tadinya itu sebagai penjaga pertapan. Ini pasti orangnya gagah-gagah semua, tinggi besar, gagah, ganteng, dan bertanggung jawab. Sungguh luar biasa. Itu area bagian atas ya, tempat di mana tempat-tempat ritual berspiritual. Kita masuk dari area pintu gerbang area ritual spiritual. Di depan sana ada tempat ritual spiritualnya umat Buddha Konghucu. Sangat keren sekali. Pohonnya juga sakral semua. Artinya hampir di setiap pohonnya ini memiliki daya mistik, daya mistis. Ini luar biasa. Kita lanjut. Derek langkung, rahayu derek langkung. Ini sebuah tempat ritual berspiritual yang cukup mewah pada zaman itu. Jadi khusus untuk umat Buddha atau Konghucu itu melakukan ritual berspiritualnya di sini.
mewah sekali, keren sekali. Matur suwun nderek langkung, matur suwun rahayu. Dan ini tempat ritual spiritual kejawen yang berada di Keraton Gunung Kawi. Jadi kalau ada orang-orang kejawen yang melakukan ritual berspiritual di Gunung Kawi, itu tempatnya di sini. Luar biasa indah, dan keindahannya semuanya berbau mistis, sakral sekali. Kita terus naik ke atasnya lagi. Wow, keren sekali, indah sekali, mistis sekali.
Ini adalah pasarean Eyang Tunggul Manik dan istrinya Eyang Tunggulwati, pemangku atau yang mbau reksa area Keraton Gunung Kawi. Dan ini adalah pusara yang menjadi inti pusat tempat pemujaan ritual spiritual di Keraton Gunung Kawi. Tempat paling sakral. Tidak sembarang orang diizinkan masuk ke sini. Disinilah intinya. Disinilah inti pusara atau pusat Keraton Gunung Kawi yang paling sakral dan tersakral. Dan itu adalah tempat ritual berspiritualnya umat Hindu.
Luar biasa, bukan? Terus tempat pemujaan pesugihannya di mana? Lawang yang ada di pesarean Gunung Kawi dan Keraton Gunung Kawi itu hanya tempat-tempat ritual berspiritualnya keagamaan. Ada tempat ritual berspiritualnya agama Islam, tempat ritual berspiritualnya agama Kristen, tempat ritual berspiritualnya agama Hindu, Buddha, bahkan kejawen. Ini adalah tempat ritual berspiritualnya orang Kristen. Sama sekali tidak ada bau atau aroma pemujaan pesugihan, sama sekali tidak ada di sini. Yang ada adalah tempat-tempat ritual berspiritualnya keagamaan atau keyakinan atau kepercayaan. Perkara orang yang melakukan tirakat, berupaya tirakat di sini, kalau dalam bahasa Islamnya berziarah di sini, mestinya yang namanya orang tirakat, orang berziarah itu kan pasti karena nggak tenang kan di rumah. Kalau di rumah tenang, ngapain melakukan ziarah? Ngapain melakukan tirakat di tempat-tempat seperti ini? Bisanya melakukan tirakat, puasa, lelaku di tempat-tempat seperti ini itu dikarenakan di rumah tidak tenang, entah karena ada masalah atau apa. Nah, setelah berziarah, setelah sowan, setelah napak tilas, setelah tirakat atau puasa di Gunung Kawi, entah itu di pesarean atau di keraton, nah terus masalahnya di rumah itu terselesaikan. Nah, karena apa yang menjadi masalah di rumah yang membuatnya tidak tenang terselesaikan, sudah selesai, kemudian melakukan selamatan di sini, melakukan syukuran di sini. Apa itu berarti melakukan pemujaan pesugihan? Tentunya tidak dan bukan, kan? Tuh, itulah kenyataannya pesarean di Gunung Kawi dan keraton di Gunung Kawi. Makanya kalau apa-apa itu jangan gampang percaya dulu, jangan gampang tertarik dulu, apalagi langsung mengambil keputusan, langsung mengambil kesimpulan. Simak dulu baik-baik agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya serta mengetahui kemana arah tujuannya. Jadi kita tidak termasuk menghakimi, tidak termasuk menghina, tidak termasuk mencela, apalagi mengadili. Oke, para kadang, itulah informasi atau kabar seputar pesarean Gunung Kawi dan Keraton Gunung Kawi yang kebetulan menjadi tempat di mana saya memulai tugas baru saya.
Selamat, rahayu, dan terima kasih. Sampai jumpa.